teman-teman, selamat sore. Dan hari ini apa ya, so kayak motovlogger nggak sih gue? Nggak, jadi apa ya, hari ini gue lagi pengen aja manasin motor gue, karena udah berapa bulan gitu nggak dibawa jalan dan dipanasin. Hampir berapa ya, 6 bulan apa. Jadi apa, tadi bensinnya gue isi lagi karena udah 6 bulan bensinnya udah basi kan. Dan biasaan banget ya dandan biar ganteng. Dan ini motor sebenarnya harus udah banyak yang diganti ya, kayak misalkan bannya tuh udah licin, terus ganti oli juga kayak udah perlu nih. Udah hampir 2 tahun gue gak ganti oli. Kemarin aja baru beli oli samping itu. Oli samping gue setahun loh habis ya. Irit kan? Yoi, gak balik pakai. Dan motor ini adalah Kawasaki Ninja RR tahun 2004, which is 2004 tuh masih CBU ya, di kodenya itu KR150. Dan setiap mengendarai 2 tak tuh rasanya gimana ya, dari yang naik motor bebek takut, naik motor 2 tak jadi galak lagi, auto barbar lagi. Tapi enggak lah, santai ya kita. Nah, ngeri juga bannya nih. Ban belakang gua kan pengen ngelok mulu, udah licin banget. Nah, ini ban udah berapa tahun ya? 2011 terakhir ganti. 9 tahun kan, gila. Harusnya udah ganti sih. Kita kalau ada rezeki ganti lah. Ngomongin soal Ninja RR, dulu tuh Ninja RR awal-awal ya, aku SMA itu ngeliat kayak ganteng banget. Ganteng banget. Tahun berapa ya? 2001 ngeliat Ninja tuh yang 2002 sorry 2002 tuh Ninja RR Silver itu masih CBU tuh, namanya JX 150. Belum Kawasaki, yang datengin masih Fortune umum, Pro Bike gitu-gitu dah. Tuh ngeliat itu dulu tuh kayak ganteng banget, ganteng banget. Waktu itu gue masih make Honda Star, gue 2004 gue baru pakai Ninja R. Oh ya, pada waktu itu selain NSR tahun 2001 itu, selain si JX itu, JX 150, waktu itu ada yang lebih ganteng sebenarnya, yaitu NSR SP. Itu ganteng banget. Armnya cuma 1 di kiri. Dan harganya emang lebih mahal sih pada waktu itu dari si Ninja RR atau JX 150. Nah, si JX 150 kemudian tahun berapa ya? Tahun 2003 apa 2004 gitu, PT KMI mendatangkan si Ninja dengan namanya itu kodenya KR150. Jadi udah agak disesuaikan dengan regulasi jalanan di Indonesia ya. Artinya kalau JX tuh kalau nggak salah nggak ada lampu senja deh. Di KR150 yang didatangkan Kawasaki tapi masih CBU, itu dia udah ada lampu senjanya. Dan kalau yang JX tuh peleknya, kalau kayak gue nih yang biru itu putih. Kalau yang KR150 yang udah didatangkan dari Kawasaki itu peleknya hitam. Tapi secara spek mesin dia masih, kodenya masih sama, speknya sama 1878, cuman beda ya itu aja, apa, standar-standar yang ada di Indonesia. Keselamatan lah, lampu kan beda kan setiap negara. Secara spek mesin sama 1878. Dan kemudian Kawasaki, kok jadi cerita sejarah sih? Gak apa-apa, itu lagi nggak tahu apa yang mau gue omongin. Tahun 2006 itu kalau nggak salah ya, dia udah CKD di sini dengan beberapa perubahan. Perubahannya kayak di blok, dia udah nggak pakai blok 1878, tapi dia pakai 8 blok. Bloknya itu 1855 Super Kips. Itu singkat aja sih, flashback aja sedikit. Dan apa ya, bloknya 1878, 1855 itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang bilang 1878 lebih baik, enggak, 1855 dong lebih baik, enggak lah. Semua itu pada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini tumben weekend nggak terlalu rame. Biasanya di pesisir gini, pinggiran gini, kalau weekend tuh wah ribet banget.
gua dapat 170 ya, segitu kalau nggak salah deh on GPS ya. On GPS kan deviasinya beda lagi kalau on GPS, sorry, on speedo ya. On GPS kan beda lagi pasti. Setiap kendaraan kan pasti punya deviasi di speedometer ya. Kita berhenti dulu kali ya, sebat dulu. Aing mau rocks dulu. Oke, setelah tadi kita ngopi dan ngobrol-ngobrol sama tukang kopinya, kita lanjut jalan lagi. Jadi tukang kopinya tuh apa ya, termasuk salah satu korban dari si COVID-19 ini. Artinya dia diputus kerjanya terus jadi tukang kopi ya, intinya gitu loh. Dan yang masih kerja wajib banget buat bersyukur ya, karena banyak orang lain yang kehilangan kerjaannya karena si virus Abdul COVID. Ini bahaya tuh di situ tuh. Ada apa ya, kayak gundukan apa gitu. Narik lagi nggak? Enggak lah, santai aja. Sekalian kita mau pulang. Sok gue nggak enak banget, sumpah. Ada penter coy. Ini penter apa ya? Deluxe tahun 94 nih. Gue pernah bikin video belum lama sih, sejarah tentang Isuzu Panther ya, lu bisa lihat linknya di atas. Cakep ya. Kalau ngeliat Panther tuh kayak ya biasa aja sih mobil ya, cuman ya nggak tahu gitu dah. Muter ya, Fatma mati lah, ngabisin bensin. Nggak punya duit tapi ngabisin bensin, kampret. Kita narik sekali lagi lah. Katanya mau pelan-pelan. Oke, pelan-pelan aja lah. Kencengnya gua kan pelannya lu pada. Iya, udah lama gua. Ini lebih asik daripada yang pertama tadi. Sampai ngangkat ban gua tadi. Lebay ya? Ya, maklumin aja lah. Gua kan bukan sembalap. Asik. Udah, pulang. Udah lama nggak naik motor. Udah lama nggak miring-miring tuh. Kagok juga. Udah lama nggak cornering. Biasa pakai mobil diesel saya mah. Mau dua tak gini. Wah, gila. Saik. Box. Biasa naik Panther paling RPM-nya cuma sampai 3.500. But ya, it's a choice ya. Kalau di mobil tuh gua nggak suka kencang-kencang, nggak suka speeding, sukanya tuh cruising, jalan-jalan gravel,
off-road gitu deh, meskipun belum mampu beli mobil yang off-road bener, pakai Panther yang maksa gitu. Nggak Panther kalau nggak maksa, masih aja ngomongin Panther ya udah bawa Kawasaki. Ya goblok. Orang kalau belok itu, kalau lu mau menuju ke jalan utama ke main road ya dari gang gitu ya, yang gue tahu lu harus prioritasin jalan orang yang dari main road itu. Kayak tadi misalkan tuh Fortuner, harusnya dia berhenti dulu tingak-tinguk, karena di peraturan itu ada skala prioritas, di mana skala prioritas tersebut sudah diperhitungkan masak-masak ya, faktor keamanan intinya gitu ya. Hargai orang lain lah di jalan, nggak bisa sesuka-suka lu, karena ya lu di jalan nggak sendiri cuk. Del. Kayak gini nih, ngobrol di jalan di tengah ada. Dan selain saling menghargai antar sama pengguna roda 2, kita juga harus menghargai pengguna kendaraan roda 4 ya. Karena lu bawa mobil sama bawa motor itu beda jauh banget cuy. Jadi kadang-kadang tuh yang bisa mobil nggak pernah bawa motor, kadang nggak ngerti banget gitu gimana susahnya bawa motor. Dan ya unek-unek orang bawa motor lah itu biasanya nggak ngerti. Dan yang biasa bawa motor nggak pernah bawa mobil itu juga sama, biasanya nggak ngerti gimana susahnya bawa mobil dan unek-uneknya. Makanya kayaknya harus nyobain dua-duanya biar ngerti lah, biar bisa saling menghargai ya. Minimal nggak punya belajar lah, walaupun nggak punya minjem terus belajar. Dulu kan gue so iye aja minjem sana sini, but ya gue belajar dari situ, dari minjem so iye. Kadang perlu sok tahu juga, sok tahunya yang positif ya. Dan usahain ini nyalip dari kiri gini, gue dari dulu paling menghindari. Karena kalau lu nyalip dari kiri, misalkan mobil ini, kalau dia mau ke kiri karena menghindari sesuatu yang di kanan, kan jadi kayak blind spot. Kita lewat kanan aja ya, lewat sungai. Ini di daerah Pondok Labu. Atas gua Jalan Layang Antasari. Itu dulu vlog dari gua, sorry kalau ngebosenin. Sampai berjumpa di video berikutnya. Gue selalu berharap video berikutnya itu tentang road trip ya, tapi belum mendukung suasananya. Jadi ya doain aja lah biar cepet-cepet bisa jalan-jalan lagi. Naik mobil ya, naik motor gua udah nggak kuat serius. Apalagi motor ini pegel banget. Capek kalau naik motor 2 tak. Capeknya tuh hawanya speeding mulu, kencang mulu kan capek. Oke, ya udah, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau salah-salah apa ya, pokoknya intinya kalau ada salah-salah omongan lah. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di
video berikutnya. Ciao.